Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini ada kesempatan kembali bagi setiap kita untuk kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, pada saat ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang sama dengan lagu yang kita nyanyikan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hidup ini adalah kesempatan. Dan melalui Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, kita bisa belajar tentang hidup ini adalah kesempatan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari melalui teks ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada setiap orang untuk menghasilkan buah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa ada seorang pemilik kebun anggur. Dia menanam sebuah pohon
Dan kemudian dia melihat pohon ara itu selama 3 tahun tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, jika kita perhatikan ayat yang ke-7, pemilik kebun anggur ini berkata kepada pengurus kebun anggur agar pohon ara yang tidak berbuah ini lebih baik ditebang saja. Saudara, jika kita perhatikan teks Alkitab kita dalam ayat yang ke-7, maka secara eksplisit kita bisa mengetahui bahwa pohon ara ini tidak berbuah selama 3 tahun. Namun jika kita menggali konteksnya lebih dalam, maka pohon ara ini sebenarnya tidak berbuah tidak 3 tahun, saudara-saudara. Tetapi pohon ara ini tidak berbuah selama 7 tahun. Kenapa saya mengatakan pohon ara ini tidak berbuah selama 7 tahun? Mari kita perhatikan dalam Imamat 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Imamat pasal 19 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan berkata, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, melalui Imamat pasal 19 ayat 23 sampai 25, kita diberitahu bahwa ada aturan yang Allah berikan kepada orang Israel. Jikalau mereka menanam sebuah pohon, maka pada tahun yang pertama mereka tidak bisa ambil buahnya untuk dirinya. Pada tahun yang kedua mereka juga tidak bisa ambil buah dari pohon itu untuk dirinya. Dan pada tahun yang ketiga mereka juga tidak bisa mengambil buah itu untuk diri mereka. Pada tahun yang keempat buah yang dihasilkan harus diberikan untuk Tuhan. Dan pada tahun yang kelima baru buah dari pohon itu bisa menjadi milik pribadi dan dikonsumsi secara pribadi. Dengan demikian, jika kita melihat perumpamaan yang Yesus berikan, maka sebenarnya, saudara-saudara, pemilik kebun anggur ini datang ke kebun anggur itu bukan pada tahun yang pertama, tapi pada tahun yang kelima. Pada tahun yang kelima, pemilik kebun anggur ini datang dan tidak melihat buah pada pohon ara itu. Kemudian pada tahun yang ke-6, pemilik kebun anggur ini datang dan tidak melihat buah pada pohon ara itu. Dan kemudian pada tahun yang ke-7, pemilik kebun anggur ini datang kembali untuk melihat pohon ara dan tidak berbuah. Sehingga sudah 7 tahun sebenarnya pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu sangat wajar jikalau pemilik kebun anggur berkata kepada pengurus kebun anggur agar tebang saja pohon ara ini. Tidak ada gunanya hidup dengan sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kita belajar sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada setiap orang untuk menghasilkan buah. Ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ternyata hanya Kristen KTP, saudara-saudara. Sehingga tidak ada buah yang muncul dalam kehidupan mereka. Mereka setiap hari Minggu mungkin mereka beribadah ke gereja. Setiap minggu mungkin mereka juga mengikuti ibadah online pada saat-saat ini. Tetapi ketika mereka tidak beribadah, ketika hari Minggu sudah selesai, maka mereka kembali ke dalam dosa-dosa mereka. Mereka hidup di dalam dosa-dosa mereka. Ada yang berjudi, ada yang mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka mengaku diri mereka sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak menghasilkan buah pertobatan yang seharusnya ada dalam diri orang-orang Kristen. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengakui diri kita sebagai orang Kristen? Dan apakah ada buah pertobatan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Saudara, jikalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen yang sejati, maka seharusnya ada buah yang kita hasilkan. Kita memiliki perubahan hidup. Kita memiliki perubahan karakter hidup. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan kita juga tidak hidup di dalam dosa.
dan kemudian kita semakin mengasihi sesama. Ini adalah buah dari pertobatan kita. Dan seharusnya kita menghasilkan buah-buah ini, saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Poin yang pertama, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan untuk kita menghasilkan buah. Yang kedua, melalui Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, kita belajar poin yang kedua, bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap orang ada batas waktunya, ada batas akhirnya, ada batas finalnya, saudara-saudara. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikisahkan bahwa pengurus kebun anggur ini berkata kepada pemilik kebun anggur, "Tuan, jangan ditebang. Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Jikalau pohon ara ini selama 1 tahun tidak berbuah, maka tebanglah pohon ara itu." Saudara, Alkitab berhenti sampai di situ. Alkitab tidak menceritakan bagaimana kelanjutan pohon ara ini. Apakah setahun dia berbuah, ataukah setahun tidak berbuah, apakah ditebang atau tidak ditebang. Tidak ada kelanjutan akan cerita itu. Tetapi inti atau prinsip kebenaran yang kita ambil dari hal ini adalah Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk bertobat, untuk menghasilkan buah, dan kesempatan hidup itu ada batas waktunya, saudara-saudara. Dan ada penafsir yang mengatakan bahwa pohon ara yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan ini menuju kepada orang Israel, saudara-saudara. Orang Israel ketika Yesus melayani kepada orang-orang Israel, ya, Yesus melayani selama 3 tahun lebih. Dan dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun itu orang Israel tidak bertobat. Namun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk bertobat. Sampai pada tahun 70 Masehi, saudara, kita bisa melihat dalam sejarah bahwa bangsa Israel dihancurkan oleh pasukan Romawi. Kota Yerusalem dihancurkan menjadi puing-puing, ya, dan inilah akhir dari bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitupun juga dengan kehidupan setiap kita. Kita punya kesempatan hidup untuk kita menghasilkan buah. Kita punya kesempatan hidup untuk kita bertobat, saudara-saudara. Tetapi gunakanlah kesempatan itu untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Gunakanlah kesempatan itu untuk sungguh-sungguh kita bertobat menghasilkan buah. Karena kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita ada batas akhirnya. Jangan sampai ketika Tuhan mengakhiri kehidupan kita, kita tidak sempat bertobat, kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan mengalami yang namanya penyesalan seumur hidup kita, karena kita akan binasa di dalam kekekalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat pada saat saya masih remaja, saya punya seorang guru. Pada saat itu saya bertemu dengan guru itu, namun saya ingat keesokan harinya saya melihat guru saya sudah meninggal. Saya juga pernah punya seorang teman di mana suatu hari saya bertemu dengan dia, tetapi esok harinya dia sudah meninggal tabrakan. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan orang meninggal. Tidak ada yang tahu kapan orang mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara, jikalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, maka itu artinya kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk menghasilkan buah. Saudara, sampai di sini kita sudah belajar 2 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan hidup untuk kita menghasilkan buah. Dan yang kedua, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita ada batas akhirnya, ada batas waktunya. Oleh karena itu, mari gunakan waktu yang ada, mari gunakan kesempatan hidup yang ada untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menghasilkan buah, sehingga kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Saudara, kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan, yang kami dengarkan pada saat ini. Kami rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat memaknai hidup kami dengan baik. Kami sungguh-sungguh dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menghasilkan buah, untuk kami melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami menyia-nyiakan hidup kami. Kami tidak menghasilkan buah, kami hidup di dalam dosa, kami jauh dari Tuhan, kami menyerong dari jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini kami kembali diingatkan untuk kami hidup di dalam jalan Tuhan dan kami hidup menghasilkan buah. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.